Oke. Selamat siang, thank you yang udah hadir. Di sana masih siang benar kan ya? Eee, aku udah jam 7 di sini nggak siang sih, di sini udah sore. Karena di sini jam segini tuh jamnya asar lah kalau di Indonesia. Di sini juga sih jam-jam asar, tapi jamnya jam 7. Nah, hari ini sesuai dengan request dari, Madam Madam Wulan, kita bahas soal memaafkan dan sembuh. Jadi, kalau yang di event tulisannya pakai bahasa Indonesia ya, ini sama aja sih. Jadi aku pakai bahasa Inggrisnya, forgive and heal, gitu. Lebih ke, mmm, dari secara sisi spiritual aja sih kalau yang sesi sharing kali ini. Karena aku toh sendiri juga masih belajar terus, maksudnya kayak dari yang aku temui, memaafkan itu banyak layer, banyak arti. Ibaratnya kayak kayak ngupas bawang deh. Aku udah berhasil ngupas satu satu layer, ternyata masih ada layer lagi di dalamnya lagi, dengan arti yang berbeda lagi. Bukan berarti arti yang sebelumnya salah, tapi ternyata banyak arti dan banyak layer. Oke, kita mulai ya. Oh iya, disclaimer-nya, ini untuk, tentang memaafkan orang lain yang sudah menyakiti kita dan memaafkan diri sendiri. Jadi makanya kenapa slide kedua adalah forgive yourself. Memaafkan diri sendiri bukan karena disuruh sama orang, bukan karena dikasih tahu sama orang, bukan karena kata pemuka agama atau kata siapa, tapi karena kalian mengerti. Oh ya, disclaimer-nya ini untuk tentang memaafkan orang lain yang sudah itu banyak layer, banyak arti. Oke. Oh maaf, aku masih unmute. Tenang tenang. Nah, terus isinya apa aja sih hari ini? Oke, pertama, eee, memaafkan tuh apa sih? What is forgiveness? Terus, apa sih yang terjadi kalau, jika, apa sih yang terjadi jika aku nggak memaafkan atau aku nggak pengen maafin? Itu karena beda tuh, nggak memaafkan sama nggak pengen maafin beda, tuh. Terus kejadiannya yang terjadi juga biasanya beda. Terus apa sih supaya kita bisa memaafkan gimana sih gitu, kuncinya apa aja? Terus kalau sudah, terus apa gitu, dan habis itu let go-nya gimana? Terus habis itu sembuhnya seperti apa? Ini bukan dalam arti sembuh 100% ya, maksudnya ini dalam konteks bahwa untuk, yang satu ini kita tuh sudah selesai lah, entah kita berhasil memutuskan apakah kita akan memaafkan atau tidak, supaya bisa lanjut. Perjalanan hidupnya kan harus lanjut, nggak stuck di situ aja. Oke, next. Apa sih memaafkan? Memaafkan tuh apa sih? Aku aku tuh biasanya kalau misalnya aku lagi mau bikin sesi kayak gini, aku ujung-ujungnya nyari buka kamus dulu. Maksudnya aku cari arti secara harfiahnya itu apa, secara, kayak ini aku ngambilnya dari Longman Dictionary Online. Forgiveness itu dia mengartikannya simpel banget, kayak ketika seseorang memaafkan orang lain, gitu. Padahal kalau misalnya dalam pandangan spiritual ya, memaafkan itu, forgiveness-nya itu bukan cuma forgives another person, tapi juga yourself, gitu.
gitu. Tapi kalau menurut arti harfiahnya adalah ketika seseorang atau kamu atau misalnya ada satu orang memaafkan orang lain. Terus itu ini arti simpelnya ya, nanti kita akan masuk lebih jauh kayaknya lebih banyak di case study sih. Nah, apa yang terjadi jika tadi kan aku bilang, apa yang terjadi ketika, jika, kalau I don't want to forgive them, aku nggak mau memaafkan mereka. Apa sih yang terjadi? Kamu akan baik-baik aja. Dan ini hot take sih. Kalau misalnya kalau aku ya, dari kacamataku, dari pandangan secara spiritual, kalau nggak mau memaafkan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena dari sisi spiritual tidak dipaksa untuk kamu dipaksa banget harus bisa memaafkan orang lain yang sudah menyakiti, gitu. Mungkin kerasa bedanya dengan, dari segi, agama kali ya, kepercayaan. Kalau dari agama kan biasanya kalau, aku nggak tahu ya kalau dari agamaku sih, dari pemuka agamaku biasanya, disarankannya adalah untuk memaafkan orang lain yang sudah menyakiti, gitu kan. Walaupun susah kalau bisa memaafkan, kan. Kayak gimana ya, dalam tanda kutip kayak hampir dipaksa gitu loh. Padahal sebenarnya ya, aku tidak mengatakan yang dikatakan pemuka agama itu salah, enggak. Tapi gini, biasanya kalau kita pernah disakitin sama orang lain, kita ngomongin kita disakiti sama orang lain. Kita pernah disakiti sama kita pernah dikecewakan, kita pernah merasa bener-bener sakit sampai yang kerasa di badan, kan kayak disakiti orang lain bukan cuma perasaannya doang, tapi sampai kerasa di badan. Kita di kita pengen jadi dalam tanda kutip orang yang baik lah, kita pengen menjalankan perintah yang ada di kitab suci atau misalnya, oh kata pastor saya gini, kata pendeta saya gini, kata ustadz saya gini gitu, harus memaafkan. Tapi ternyata kita belum siap karena kita terlalu sakit. Apa yang dilakukan orang lain kepada kita itu terlalu buat kita. Kita nggak siap buat memaafkan. Ujung-ujungnya kayak kita sendiri biasanya kayak jadi kesel, kok gue nggak bisa maafin dia sih? Gitu. Padahal ya sebenarnya wajar karena ya terlalu sakit yang sudah dilakukan si orang lain itu, si third party ini, pihak ketiga ini sangat-sangat sakit. Gitu. Kita bisa aja nih kasusnya kayak yang kedua gitu. Aku mau memaafkan, I want to forgive, but I'm too hurt. Gitu. Kalau yang pertama, kan aku nggak pengen banget maafin mereka. Tapi lebih ke dalam konteks karena kalian ngerasa bahwa, oh orang lain ini tidak pantas untuk dimaafkan. Atau sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Atau mungkin kayak, oh aku nggak pengen maafin mereka soalnya gue sakit banget. Gitu. Gue sakit banget, gue nangis-nangis dan segala macem. Gue nggak mau maafin. Bisa juga kan alasannya kayak gitu. Ya alasannya macam-macam lah, A sampai Z. Terus ada juga yang, oh gue pengen maafin tapi gue terlalu sakit nih. Gitu. Gimana dong gitu. Kayak gue nulis, you'll be healed, kalian akan sembuh. Bukan berarti gue bilang bahwa kalian harus maafin terus kalian akan sembuh. Enggak. Di sini adalah rasa sakitnya nanti akan sembuh. Tapi, ada tapinya. Kalau kalian menjalankan sesuatu yang memang dibutuhkan untuk sembuh itu. Dan kadang memaafkan atau minta maaf atau dimaafkan belum tentu yang kalian butuhkan untuk sembuh. Ya, bisa dibilang 50-50 lah, nggak kayak, oh kalau gue maafin gue pasti akan sembuh atau nanti rasa sakitnya hilang, enggak juga, 50-50 gitu, karena tiap orang beda-beda. Yang dialami beda-beda, yang dirasakan beda-beda. Bukan berarti yang dirasakan tidak valid, yang dirasakan sangat-sangat valid. Justru karena yang dirasakan sangat valid, oh gue sakit banget, gue sakit hati banget, gue nggak mau maafin, gue mau maafin tapi gue sakit banget, rasa sakitnya gimana gitu kan. Nah,
Ada juga yang kayak, "Ah, udahlah gue mau move on aja," gitu. Tapi gue nggak mau maafin mereka, tapi gue mau move on aja. Udah gue nggak usah mikirin lagi, dianggap nggak ada lah gitu orangnya. Ya nggak apa-apa, boleh aja gitu. Kalau dari sisi spiritual sebenarnya gini, ketika kalian siap, ya kalian akan bisa ngelewatin. Tapi pas belum siap, eh bukannya nggak mungkin, tapi kayak butuh di butuh di-nudge gitu loh, kayak butuh disenggol gitu loh. Dan kadang-kadang senggolnya bukan dari orang lain nih, tapi senggolnya dari semesta. Semesta tuh suka lucu loh. Jadi kayak mereka ngerti, bukan mereka ya, semesta ngerti bahwa oh ini anak belum siap nih buat maafin gitu. Dibiarin nggak apa-apa, kehidupan masih berjalan terus. Kalian masih meneruskan sekolah, mungkin yang lagi sekolah atau misalnya nerusin kerja atau ya bumi masih berputar, matahari masih terbit dari timur, nggak ada yang berubah gitu. Cuma kayak nanti sama semesta kayak coba lagi deh gitu, diuji lagi. Dan mungkin biasanya pattern-nya bisa sama dengan orang yang berbeda, tapi pattern-nya sama. Karena sebenarnya gini, biasanya kita disakiti itu sama orang lain karena memang diizinkan sama semesta. Pertama bisa kemungkinan itu nggak itu pasti diizinkan sama semesta. Yang kedua, kita juga mengizinkan. Sedikit banyak kita juga sebenarnya mengizinkan, cuma kita nggak sadar aja ketika sedang mengalami. Itu aja sih. Nah, kalau misalnya ditanya, "Kak, kok semesta mengizinkan kita disakiti?" Sebenarnya bukan poinnya, fokusnya bukan kok kita disakiti sama semesta, enggak. Kita sebenarnya lagi dikasih pelajaran. Semesta pengen kita ngerti tentang suatu hal A gitu misalnya. Tapi mungkin kita diajarinnya bukan dengan cara yang biasa-biasa aja, tapi diajarinnya dengan cara, oh kalau ini dia disakitinya lewat misalnya keluarga, atau misalnya dari orang tua, atau misalnya disakitinya lewat orang lain yang kita kita kenal dekat seperti pacar dan segala macam, mungkin akan lebih cepat belajarnya. Jadi kalau misalnya yang di sini semua mengalami kayak, "Oh, gue nggak pengen maafin mereka," nggak apa-apa, tenang aja, nggak masalah. "Oh, gue mau maafin tapi gue masih terlalu sakit," nggak apa-apa. Iya, oke, kalian akan sembuh, tapi di sini gue bilang bahwa belum tentu memaafkan itu adalah syaratnya untuk sembuhnya. Mungkin syarat untuk sembuhnya yang lain. "Oh, gue pengen move on tanpa memaafkan orang itu," gitu. Nggak apa-apa, boleh, bisa kok, bukannya nggak bisa. Nah, next nih, ini menarik nih next-nya. Karena gini, aku lagi nyari-nyari nih kemarin. Ceritanya aku nyari keyword-nya di Google tuh, motivational quote, forgiveness gitulah ya. Pokoknya intinya aku nyari-nyari di Google. Terus muncul ini, anak itu pertamanya menyayangi orang tuanya. Terus habis itu ketika tambah gede, terus orang tuanya di-judge sama mereka, oh dinilai, "Kok orang tua gue kayak gini ya? Kok mereka kayak gini ya? Kok orang tua yang lain begitu ya? Kok gue begini ya diurusnya? Kok gini ya? Kok gitu ya?" Gitu. Dan terus tapi yang paling jarang itu sebenarnya ketika si anak itu memaafkan orang tuanya sendiri. Terus pas aku ngelihat motivational quote-nya ini dari si Oscar Wilde ini, terus aku kayak, "Oh ini harus aku tampilin di sini." Karena gitu, jadi kayak, gimana ya, semakin aku, mencoba untuk menjalani spiritual gitu, terus lucunya adalah dari semesta aku kalau lagi nyari di Google, ya munculnya sesuai dengan apa yang sedang aku lakukan, biasanya sedang aku pelajari gitu. Semesta suka kayak gitu. Terus ini ternyata pesannya gitu, pesannya adalah secara random dari sekian billion data yang ada di Google, ini ini yang keluar kayak, ya anak itu memang pertama sayang, terus kedua mereka ngejudge,
Terus yang ketiga, kalaupun iya, rarely, if ever, makanya dibilang kalaupun iya, anak itu bakalan memaafkan orang tuanya. Karena gini, ini bener banget menurutku, ini motivational quote-nya kata-katanya lebih indah aja ya, tapi kalau aku ngerasain gini, aku pernah di posisi yang jatuh banget lah, posisi paling bawah waktu itulah. Wah, dengan segala macam lah. Yang pertama, maafin orang itu ternyata lebih gampang dibandingkan maafin diriku sendiri. Itu satu yang aku dapat. Ternyata maafin orang lain yang nyakitin aku itu lebih gampang dibandingkan aku harus maafin diriku sendiri. Udah udah maafin orang yang waktu itu, pada saat itu aku ngerasa bahwa menyakiti aku dan sebagainya, udah dimaafin, terus aku ternyata, gue ternyata harus memaafkan diri gue sendiri. Itu susah tuh, setengah mati belajarnya. Terus setelah, ya mulai agak bisa lah gitu. Terus ternyata sama semesta lucunya adalah kayak, ternyata gue harus memaafkan orang tua gue gitu. Wah, maafin orang tua itu, kalau misalnya maafin orang yang nyakitin kita banget nih, itu istilahnya kayak masih ya kelas 6 SD lah gitu. Terus maafin diri sendiri tuh kayak ya SMP lah. Maafin orang tua tuh tingkatannya udah kayak SMA kelas 3 atau kayak udah kuliah gitu. Beda banget, kayak yang harus dilakukan beda, yang mindsetnya beda, cara mulainya beda mungkin atau cara nangkep beda gitu. Tapi kalau bisa itu bener-bener liberating itu apa sih? Bukan bebas ya, lebih kayak melegakan banget sih. Leganya tuh lega yang dalam banget gitu. Nah, gimana sih caranya? Oke, masih menyambung sebenarnya dari sesiku yang minggu lalu. Aku lupa sesiku yang minggu lalu apa. Oh, manifesting tuh aku sampai lupa kan. Nah, gini. Gimana sih caranya maafin? Yang paling pertama, kalau dari sisi spiritual ya, aku berpendapat bahwa yang paling pertama yang harus dicek adalah hatinya dulu, heart-nya dulu. Karena ini berhubungan dengan hati kan. Ketika disakitin kan yang kena biasanya hatinya duluan, sebelum badannya atau sebelum pikirannya atau sebelum jiwa. Biasanya hatinya kena duluan. Jadi yang pertama harus dicek itu hatinya. Kalian masih berdarah-darah nggak hatinya? Itu panahnya masih nancep nggak? Kalau misalnya bentuknya bukan panah, kalau misalnya bentuknya kayak gunshot wound misalnya, GSW, gunshot wound ya. Kalian kayak habis disakitin rasanya kayak ketembak hatinya gitu, itu pelurunya masih di dalam hatinya nggak? Intinya cek dulu kondisi hati kita gimana. Kalau masih berdarah-darah, lukanya masih basah, terus masih berdarah-darah lah gitu. Bisa nggak memaafkan? Kataku sih enggak. Makanya yang pertama dicek adalah hatinya. Hatinya masih berdarah-darah kah? Kalau masih berdarah-darah, lukanya masih baru banget, atau misalnya bukan baru, tapi lukanya kayak masih fresh banget karena selama ini mungkin belum pernah kita cek hati kita, belum pernah kita coba memproses karena terlalu sakit atau gimana dan sebagainya. Itu dulu yang harus diproses, hatinya dulu. Kalau misalnya hatinya udah agak tenang, udah nggak berdarah-darah banget, ya sakit masih, tapi ya tau lah ya kalau kayak luka bukan yang darahnya masih ngocor keluar, ini tuh darahnya udah berhenti tapi masih luka gitu loh. Kelihatan kan masih ada bekas luka kan. Coba mungkin bisa ditanyakan ke hatinya, ke badannya, ke pikirannya, ke jiwanya. Butuhnya apa? Buat P3K-nya butuhnya apa? Karena kan itu masih
ya anggaplah kayak kalian jatuh, lecet di dengkul gitu kan. Tadinya masih berdarah-darah nih, pasti kan kayak misalnya kalau lecet jatuh gitu kan biasanya dicuci dulu lukanya gitu kan biar nggak ada kotoran-kotoran yang dicuci dulu pakai air gitu. Terus habis itu kayak oh dikasih betadine atau dikasih obat merah atau gimana gitu. Nah, setelah dicek kondisi hatinya kayak gimana, tanya ke diri sendiri, tanya ke badan kalian, tanya ke pikiran kalian, tanya ke jiwa kalian, tanya ke hatinya, butuhnya apa? Itu kan masih berdarah. Betadine-nya apa? Obat merahnya apa? Butuh dikasih Hansaplast nggak? Hansaplastnya apa bentuknya? Belum tentu loh, belum tentu jawaban yang didapat dari hati kalian, dari badan kalian, dari pikiran atau dari jiwa itu adalah untuk maafin orang, belum tentu. Bisa aja yang lain. Bisa aja kayak, oh aku pengen diperhatiin orang lain, sembuhnya gitu. Oh aku pengen dapat perhatian kasih sayang dari orang lain. Oh aku pengen ngebantu orang misalnya, ada yang kayak gitu juga. Jadi gini ya, pertama cek hatinya. Kalau misalnya hatinya masih berdarah-darah, nggak usah dipaksa untuk maafin orang. Jangan. Malah tambah sakit, malah yang ada marah kamu ke dirimu sendiri. Karena hatinya masih sakit, kamu paksa hatinya buat kerja berat. Jangan hatinya udah sakit, terus nanti dipaksa buat maafin, kamu belum siap, terus dia marah. Ketika marah, nih ya, aku kasih tahu. Ketika orang marah, hati itu organ ya, dia tuh beneran kayak dibakar. Jadi kalau misalnya bisa dicek sama para dokter atau ahli, ya ahli bedah, ahli forensik, ya nggak tahu lah, nggak ngerti, aku bukan orang kan. Itu ketika marah, hati itu sebenarnya beneran dibakar. Jadi aku bisa tebakanku adalah itu pasti temperaturnya naik tinggi banget kalau lagi marah. Bayangin hati kamu lagi luka, lagi berdarah-darah, terus dibakar amarah. Habis hatinya, jadi debu, jadi abu. Kan itu organ kan. Jadi aku nggak bilang jangan marah, tapi aku bilang gini, kalau kalau lagi sakit banget, cek dulu masih berdarah kah atau gimana kondisi hatinya. Baru bisa mulai kita untuk mulai memaafkan itu adalah ketika hatinya udah nggak bleeding out. Ya masih luka, mungkin panahnya masih nancep, mungkin masih ada pedang kayak masih nancep, mungkin ada racunnya tuh di situ, di senjatanya yang nancep itu dan segala macam. Tapi udah nggak berdarah-darah nih, darahnya udah berhenti gitu. Nah, boleh. Terus act on it. Jadi kayak kan tadi udah nanya tuh, pertama udah cek hatinya, udah nanya nih ke badannya, udah nanya ke pikiran, udah nanya ke jiwanya, kita tuh butuh apa sih sebenarnya. Ya udah dilaksanakan lah itu act on it. Yang dibilang sama si hati kita, dibilang sama badan kita, dibilang sama pikiran kita, dibilang sama jiwa kita. Gak boleh salah satu aja ya. Misalnya kayak, oh dari pikiran logika kita bilangnya A gitu. Tapi kita nggak nanya nih, kita nggak nanya ke hati kita nggak nanya ke badan kita nggak nanya ke jiwa kita. Jangan. Nanyanya ke semuanya gitu, ke empat-empatnya. Kita butuh apa sih? Terus kalau udah, kan udah berusaha nih, berdoa. Berdoa, berdoa itu aku udah pernah bahas mungkin. Jadi berdoa itu eh kalau bahasa Indonesia ya doa, doa itu sebenarnya serapan dari bahasa Arab, doa. Bahasa Arabnya doa itu sebenarnya artinya adalah calling, manggil. Jadi ketika kita lagi berdoa, kita tuh lagi manggil sebenarnya. Lagi memanggil, iya kita berdoa ke siapa ya, kita lagi memanggil yang sedang yang kita minta, kita mengarahkan doa kita gitu. Nah, kita udah berusaha, kita udah berdoa, ya udah gitu. Let it go. Tapi kalau misalnya masih kepikiran terus, ya udah biarin aja. Tapi gini, kepikiran terus boleh, tapi fokus pikiran kita jangan di situ. Anggap aja si eh, dalam hal ini memaafkan si A gitu ya.
itu kita udah cek hati kita, oh udah nggak berdarah, terus kayak, oh kita harusnya begini-begini, kita udah melakukan apa yang dikasih tahu dari badan kita, dari pikiran kita, dari jiwa kita, dari hati kita, terus kita udah berdoa, tapi masih kepikiran terus nih. Ya udah nggak apa-apa, tapi fokus kita jangan di pikiran itu, dia biarin aja. Kalau dia nggak bisa dilepasin dari otak, ya udah biarin aja dia di situ. Tapi kita nggak fokus di dia, karena kita sudah melakukan kita sudah berproses, kita udah melakukan proses untuk menyelesaikan dia, jadi nggak usah dikasih perhatian lagi, gitu. Biarin aja dia masih ada di otak, nggak apa-apa, biarin aja. Terus udah nih, itu bisa dilakukan untuk siapa aja. Maksudnya gini, tadi kan aku udah pakai analoginya kayak sekolah nih. Pertama, yang paling dasar, level paling bawah itu sebenarnya adalah maafin orang lain. Gitu. Jadi yang tadi itu, cara tadi gimana sih caranya untuk memaafkan, itu bisa untuk dilakukan untuk memaafkan. Segimanapun orang lain itu berdosa sama kita, menyakiti kita, atau menghina, atau apalah gitu, ngejelek-jelekin, memandang rendah, dan segala macam, pokoknya yang bikin kita merasa sakit, coba deh cara yang tadi, untuk memaafkan orang lain. Kalau mau ya, kalau udah siap, kalau belum siap jangan dipaksa. Terus yang kedua, buat maafin diri sendiri. Emang diri kita sendiri harus dimaafin? Oh iya, yes. Apalagi yang sudah lewat di atas usia 25 tahun, kalian pasti tahu dengan pasti dan sudah merasa bahwa, oh ya, ada satu lagi nih yang harus dimaafin, diri sendiri itu harus dimaafin. Terus yang ketiga, kalau udah saranku adalah gini, kalau udah bisa lebih mudah memaafkan other person, orang lain, dan memaafkan diri sendiri, kataku baru coba yang ketiga ini, maafin orang tua. Karena gini, kalau belum selesai nih belajarnya untuk maafin orang lain, atau selesai belajarnya untuk maafin diri sendiri, kalau kalian coba-coba untuk maafin orang tua, itu kataku belum maaf yang sebenar-benarnya maafin orang tua. Jadi kayak baru layer pertama lah di bawang tadi. Karena aku tadi di awal pakai analogi bawang. Karena layer untuk maafin orang tua itu sedalam itu tuh. Jadi yang harus sembari jalan boleh, kalau mau dipraktekkan boleh, tapi kataku selesaikan dulu belajar untuk memaafkan orang lain, selesaikan dulu belajar untuk memaafkan diri sendiri, baru yang terakhir adalah belajar untuk memaafin. Karena jalannya, kalau diibaratkan jalannya kayak maafin orang lain, mungkin ya 50 kilometer, 60 kilometer lah ya. Maafin diri sendiri mungkin ya 200 kilo lah. Maafin orang tua tuh bisa puluhan ribu kilo. Ya, gitu. Oke, kalau misalnya kalau misalnya udah nih, udah belajar maafin orang lain, maafin diri sendiri, terus udah sampai belajar maafin orang tua, lepasin. Nggak usah, oh gini, sorry, salah. Nggak usah sampai kalian udah berhasil maafin diri sendiri atau orang tua ya. Kalau kalian udah berhasil belajar maafin orang lain deh, gitu. Let it go. Udah, lepasin aja. Gitu. Kita dikasih pelajaran, kita sudah berproses. Ketika kita lagi mencoba memaafkan atau kita memutuskan untuk tidak memaafkan, kita sudah memproses pelajaran itu. Kalau kita mengerti pelajaran yang mau diajarkan, ya udah. Berarti saatnya untuk melanjutkan, saatnya untuk let it go. Karena gini, kalian nggak dipaksa untuk belajar terus pelajaran kelas 5 SD ketika sekarang kalian udah kerja kan. Kan kalian habis itu kan naik kelas 6, terus SMP, terus SMA. Kalian kan nggak dipaksa kayak, "Nih pelajaran yang waktu kelas 4 SD loh, lu masih bawa lagi ya," gitu, ke jenjang yang berikutnya, kan enggak. Kan tadi aku bilang, kita lagi disakiti,
ketika semesta lagi melemparkan bola bola lambung, kita ngerasa lagi di-smash nih sama semesta, kok gue disakitin sama orang gitu. Berarti itu kita lagi dikasih pelajaran kan. Nah, kalau kita udah selesai belajarnya berarti ya udah dong, kita sudah selesai, kita udah nyelesain ujian, ya udah gitu, jangan dibawa lagi. Anggap aja seperti itu. Nah, gimana sih caranya? Kalau yang ini dibalik, kalau yang ini pertama adalah tanya langsung ke Tuhan atau apapun yang kalian percayai. Kalau misalnya kalian percaya dengan semesta atau kalian misalnya percaya dengan alam, tanya langsung, tanya ke Tuhan atau tanya ke semesta atau tanya ke alam, gimana sih caranya ini lepas? Itu satu. Biasanya dijawab. Mungkin tidak langsung detik itu, saat itu, kan bukan Amazon primer ya, bukan Tokopedia Now, enggak. Bukan pakai Gojek gitu ya, Gojek instan gitu kan, enggak. Nah, mungkin jawabannya bisa besokannya, mungkin jawabannya bisa seminggu lagi, mungkin jawabannya bisa cuma ya nunggu 10 hari lah gitu. Tapi pasti dijawab. Terus yang kedua, periksa lagi, cek lagi hatinya. Hati kalian masih ada yang menganga nggak lukanya? Atau udah nih, udah dibersihin, lukanya udah pakai air, udah dikasih obat merah, udah dikasih betadine, udah pakai Hansaplast, kalau mungkin Hansaplast nggak cukup udah pakai kasa gitu, pokoknya udah ditutup lukanya. Coba dicek hatinya, masih ada nggak? Masih kebuka nggak? Itu udah ditutup belum? Kalau masih ada ya berarti berproses lagi. Apalagi yang harus dilakukan? Nah, terus gini, butuh waktu. Kalau memang kalian memutuskan untuk memaafkan, itu memang butuh waktu. And that's fine, it's okay. Dan setiap orang itu beda-beda. Ada yang kayak bisa maafin, dia udah sakit banget nih hatinya, wah sakit kali lah gitu. Tapi dia mungkin bisa ketika dia belajar untuk memaafkan, dia memutuskan untuk maafin, oh ternyata dia maafinnya cepet, 1 hari bisa atau misal 3 hari. Tapi ada orang yang mungkin butuh berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun sampai bisa benar-benar memaafkan. Nggak apa-apa. Halo. Bisa, intinya adalah tiap orang beda-beda. Beda-beda butuh waktunya berapa lama, beda-beda dan nggak apa-apa. Jangan dibandingin. Kita nggak membandingkan perjalanan kita memaafkan orang lain dengan orang yang lain lagi. Enggak lah. Kan si orang lain ini, si kawan ini tidak mengalami apa yang kita alami. Jadi itu butuh waktu. Kalau bisa cepat, bisa lama, bisa tengah-tengah, nggak apa-apa, tenang aja. Tapi kalau misalnya sudah memutuskan untuk memaafkan, sadarilah bahwa itu butuh waktu. Terus kenapa aku nulis practice it every day? Karena gini, aku sekarang menyadari bahwa ada hal-hal, ada orang yang aku maafinnya tuh nggak bisa cuma sekali dan di hari aku memutuskan untuk maafin. Ternyata apa yang dia lakukan ini ternyata terlalu besar ya, udah lewat batas banget lah menurutku yang dilakukan ke aku gitu. Jadi aku memutuskan waktu itu kayak, oke, aku akan maafin bukan karena orangnya, bukan karena disuruh atau misalnya kata Tuhan atau misalnya kata kitab suci atau misalnya kata pemuka agama, enggak, tapi aku memutuskan udah aku pengen maafin, aku nggak pengen mikirin dia lagi gitu. Nggak, aku waktu itu mikirnya kayak ada yang ngabisin energi di otak sih kalau buat dipikirin gitu kan. Aku sih mikirnya waktu itu gitu, tapi ternyata sekarang kupikir-pikir lagi, oh ternyata itu yang menyelamatkanku dari hal-hal lain ternyata. Dan waktu itu aku sadar bahwa, oh tiap kali aku ingat yang, oh si A ini nyakitin gue nih. Ya udah ketika gue ingat lagi, ya udah gue maafin aja. Pas ketika gue lagi ingat, misalnya sekarang gue jadi ingat lagi kan karena lagi ngomongin gitu. Oh ya udah gue maafin dia.
Kalau misalnya kayak seminggu lagi, oh pas lagi ngapain gitu, misal lagi makan siang, lagi bengong atau lagi ngelamun gitu, oh ternyata inget lagi nih, oh si ini pernah kayak giniin gue nih, gitu. Ya udah maafin lagi. Karena itu memaafkan tuh kata kerja dan ternyata kata kerjanya belum tentu continuous. Kata kerjanya itu discreet. Ini anak ketahuan gue anak engineer banget nggak gini. Jadi kalau continuous tuh kita maafin sekali, ya udah maaf seterusnya. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau yang discreet itu kita maafin tiap kali kita ingat. Kita maafin tiap kali kita ingat. Tapi ya udah gitu. Abis itu ya udah nggak dipikirin lagi. Tapi ya udah, oke gue maafin lo. Udah lewat gitu. Kalau buat gue yang maafin ketika gue inget, ketika gue trigger dan inget lagi, itu di gue lebih gampang sih buat let it go. Karena kayak, oh ya udah gitu, gue tahu ini adalah suatu kerja, forgive is a verb, gitu. Jadinya kayak, oke, ketika gue harus dalam tanda kutip mengerjakan kata-kata itu, ya udah gue kerjakan, oke gue maafkan. Gitu. Tapi kan ada, kalau misalnya dalam bahasa Inggris ya, kan ada kata ada present continuous kan, sedang, ketika gue sedang memaafkan ya udah, tapi kan abis itu sudah selesai. Oke, terus apa lagi? Heal, sembuh. Sebenarnya bukan karena kita memaafkan kita jadi sembuh, enggak sih. Tapi intinya adalah di kehidupan ini kita pengen sembuh kan. Saya sembuh dari apapun lah gitu. Mungkin dari rasa sakit hati, dari eh, rasa loneliness, dari rasa ketersendirian, atau mungkin sembuh dari rasa kemelekatan kita akan sesuatu. Kita intinya pengen sembuh gitu kan, kayak dari yang aku alami sih kalau misalnya sudah let it go, udah segala macam proses tadi yang panjang banget, jalan sembuhnya lebih lebih ringan dan lebih cepat. Kayak misalnya tadinya mungkin lagi proses healing nih. Anggaplah lagi proses healingnya kayak naik mobil. Mungkin pas awal-awal kecepatannya cuma 5 kilometer per jam nih, kok nggak cepat gitu kan. Kayak nggak kemana-mana, kayak jalan di tempat aja gitu. Atau malah mungkin bukan naik mobil, kayak jalan kaki gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang aku rasain sih setelah bisa forgive others, forgive myself, forgive my parents, proses healingnya jalannya jadi lebih cepat. Cepatnya segimana ya relatif lah, tergantung. Tapi jadi lebih cepat, yang mungkin tadinya jalan kaki, sekarang jadi naik sepeda, atau mungkin udah naik motor, atau mungkin udah naik mobil. Naik mobilnya pun bukan mobil city car gitu, enggak. Mobilnya lama-lama naiknya kayak mobil sport car yang dalam sedetik aja udah bisa langsung dari 0 ke 100 kilometer per jam gitu. Tapi itu sih sejujurnya yang aku rasakan. Jadi kayak ini sisi saya sharing dari sisi spiritual ya. Jadi habis itu gimana kalau udah kan sembuh nih, yang bisa menentukan definisi sembuhnya itu kan diri sendiri kan. Nah, jangan lupa satu, berdoa. Berdoa. Berdoanya untuk diri sendiri. Berdoanya untuk orang lain bukan yang nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa berdoa untuk dirimu sendiri. Karena kamu udah berhasil nih berproses. Ya, berhasil loosely define lah, tapi kamu sudah berproses lah. Dan itu nggak, jadi berdoa dirimu sendiri. Oke, next. Thank you. Yang mau nanya silahkan, pasti banyak pertanyaan. Oke, silakan.
Ayo. Ngetik semua. Terima kasih Kak Rizput. Thank you. Ada yang mau tanya? Mau tanya boleh, tanya aja. Ayo Tanya tanya. aja, Tanya aja. Yang penting tanya, pokoknya tanya. Mau tanya apa aja. Halo, suaraku kedengeran kah? Kedengeran. Hai. Iya. Mau nanya, tadi ada satu hal yang kayaknya aku tuh jadi penasaran gitu loh, yang kenapa Kak Rizput menempatkan memaafkan orang tua sebagai yang paling sulit gitu dibandingkan memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri. Itu satu. Terus yang keduanya adalah tadi kan dibilangin sebelum kita memaafkan orang tua, kita harus memaafkan ya tadi itu kan, maafkan orang lain dan harus berhasil juga memaafkan diri sendiri. Itu tahu dari mana kita selesai gitu. Ah, gue udah berhasil maafin diri sendiri gitu. Berarti udah saatnya levelnya nih untuk memaafkan orang tua gitu. Itu Oke. parameternya apa? Bagaimana Heeh. bisa tahu gitu? Itu aja tadi. Makasih. Oke. Ini ini tipikal Fristi banget ya. Parameternya apa ya gitu. Gue taunya gimana nih gue udah sampai sini gitu. Nah, gini. Pertama, kenapa gue menempatkan maafin orang tua itu yang paling sulit dibandingkan maafin orang lain dan maafin diri sendiri. Karena gini, dulu nih. Ini kita berbicara tentang Rizput zaman tahun 2013, 2014 lah. Zaman gue masih makan orang gitu. Enggak. Ya pokoknya zaman-zaman itulah, zaman-zaman gue ya zaman gue makan orang, istilahnya ibu gue adalah zaman gue masih makan orang. Nah, dulu tuh gue ngerasa bahwa gue sudah bisa berdamai dengan kesalahan orang tua gitu. Jadi gue mikir, gue udah kok maafin orang tua lebih gampang dibandingkan maafin diri sendiri atau dibandingkan maafin orang lain. Gue dulu juga berpikiran seperti itu. Terus datanglah 2015 dan 2016 di mana masa-masa gue masa paling bawah lah, masa kelam gue lah itu. Nah, itu di situ gue baru tahu bahwa gue harus maafin orang lain nih. Abis maafin orang lain, terus gue kayak gue maafin diri sendiri. Kita tahu kita bisa dalam tanda kutip berhasil ya. Kalau di gue definisinya, gue berhasil maafin orang lain adalah ketika gue ngomongin orang itu atau ngomongin kejadian itu udah nggak ada rasa sakit lagi sama sekali yang gue rasakan di hati gue, di pikiran gue, ataupun di badan gue, ataupun di jiwa gue. Jadi kayak ya udah ngomongnya udah biasa aja gitu, kayak udah nggak ada kayak ada rasa geli-geli gitu yang ada di dada. Biasanya kalau misalnya masih ada rasa kayak tergelitik, ada menggelitik dikit-dikit, mungkin masih ada sisa dikit-dikit gitu. Tapi kalau misalnya masih ngomonginnya aja nggak bisa, masih nangis-nangis dan segala macam, berarti kan masih belum selesai lah ya, itu masih banyak tuh PR-nya gitu kalau masih kayak gitu reaksinya. Kalau gue sih definisi gue berhasil memaafkan orang lain itu adalah ketika gue udah ngomongin itu, ya udah gue udah biasa aja, gue udah nggak ada rasa marah, nggak ada kesel, nggak ada udah nggak ada rasa apa-apa lagi lah, kayak ngomongin orang lain biasa gitu. Itu kalau untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri, maafinnya gimana? Ya ketika suara-suara di otak gue yang ngejudge diri gue sendiri itu udah nggak ada lagi gitu. Dan ternyata yang bikin berisik selama ini di otak gue tuh ternyata suara-suara judging itu sendiri, gue baru menyadari. Jadi kayak sekarang ketika suara-suara itu udah nggak ada, suara-suara lain yang ngisi. Tapi suara lainnya apa gue tidak akan bahas di sini, tapi intinya positif lah.
Ya positif ya, tidak selalu positif sih, tapi mostly positif ya, kayak gue bisa bilang 90% positif lah, gitu. Cuma gini, kan sering banget nih apalagi gue cewek gitu ya, jadi gue kalau ngelihat kaca gitu kan sering kayak, "Ih kok gue kayak gini sih? Oh kok mata gue gini sih? Ih kok gue gendut banget sih? Ih kok hidung gue gini sih? Ih kok apa, bahu gue miring sebelah," atau gimana. Kan kalau cewek kan sering banget ngelihat kaca aja bisa kayak begitu, bisa se-judging itu. Kalau udah berhasil maafin diri sendiri, suara-suara judging yang kayak ketika lagi lihat kaca atau ketika lagi ngobrol sama orang, "Ih kok gue ngomong kayak gini sih, kan harusnya nggak ngomong kayak gini, kok gue kayak gini sih," dan segala macam itu udah nggak ada lagi, gitu. Kayak ya udah gitu, kamu menerima dirimu sendiri apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Bahkan sampai gue akhirnya bisa menerima bahwa, oh ternyata kekurangan gue itu sebenarnya sebuah kelebihan kalau misalnya di situasi yang tepat gitu. Nah, eee jadi ada situasi-situasi tertentu di situasi A misalnya, oh kelebihan gue akan sangat-sangat menguntungkan, ya alhamdulillah gitu. Tapi ternyata ada juga di situasi B gitu, ternyata kelemahan gue yang sebenarnya menguntungkan gue gitu. Tapi gue akan taunya itu belakangan, biasanya belakangan, tuh. Nah, tapi gini, habis itu dikasih lagi nih sama semesta kayak, "Ini loh, lu beneran udah maafin orang tua lu, lu kan udah selesai nih maafin diri sendiri menurut lu kan. Lu beneran nih udah selesai maafin orang tua?" Ternyata enggak. Ternyata yang dulu gue pikir, "Oh gue udah selesai kok maafin orang tua gue." Ternyata enggak. Ternyata masih banyak PR-nya. Dia masih menimbulkan, masih ada inner child gue yang harus gue proses lagi si inner child-nya. Mending satu inner child-nya banyak lagi ternyata untuk yang bagian untuk dengan orang tua ini. Itu harus diproses lagi. Terus maafin orang tuanya sendiri itu proses lain lagi. Terus makanya kenapa gue menempatkan, oh bener-bener maafin orang tua, yang maafin bener-bener tulus ya. Tulus tanpa berharap apa, tanpa berharap dapet apa sih, dapet catatan amal baik, tanpa berharap mengurangi dosa, tanpa berharap apa-apa sama dari semesta, dari Tuhan dan segala macam, itu sesusah itu. Layer-nya sebanyak itu. Makanya gue bilang ini kayak perjalanan jauh dan layer-nya banyak, udah kayak bawang lah, bener-bener kayak bawang. Jadi ketika gue mikir, oh kayaknya gue udah selesai deh maafin orang tua, nanti ada lagi, muncul lagi layer baru lagi gitu. Tapi gini, lucunya semesta itu adalah ketika kita sudah selesai, kita pasti tidak akan dikasih ujian yang sama. Kalau misalnya ujiannya, kita ngerasain, kok gue kayaknya bermasalah terus sih dengan orang tua yang sebelumnya gue udah ngurusinnya, berarti ada pelajaran yang kita belum selesai belajarnya. Kalau udah selesai belajar, nggak bakalan diuji lagi. Tuh, gitu. Itu baru menjawab pertanyaan yang pertama ya. Udah menjawab pertanyaan yang kedua belum sih, Fristi? Sorry, tadi gue lupa. Pertanyaan yang kedua parameternya kan? Oh, udah ya, berarti ya. Mudah-mudahan udah sih, kalau gue maksa jadinya. Gimana, Fristi? Iya, udah. Jadi ada, kalau aku tarik ya, Kak, ya. Jadi, parameternya ketika kita berhasil, memaafkan orang adalah ketika kalau ngomongin orang tersebut udah nggak kerasa apa-apa, itu, parameternya. Terus kalau untuk memaafkan diri sendiri ketika suara-suara judgmental ya, terhadap diri gitu ya, udah nggak ada gitu kan, itu parameternya. Makasih, Kak, itu sangat jelas. Nah, aku pengen mengkonfirm aja sih, Kak. Jadi yang aku nangkap, kenapa Kak Aris menempatkan memaafkan orang tua sebagai level yang di atas daripada memaafkan orang lain dan diri sendiri? Karena ketika memaafkan orang tua, kita tuh ada banyak sekali proses yang harus dilalui, mulai dari menemukan yang tadi inner child, terus menerima diri, dan mungkin kita juga kayak harus lebih ini kali ya Kak ya, menemukan diri sendiri terlebih dahulu gitu ya, baru bisa move on untuk memaafkan orang tua. Itu bukan, Kak, kesimpulannya? Aku tahu salah nangkep, bener kah? Cuma Enggak, konfirmasi. benar. Benar, tapi kalau kataku, orang itu bisa maafin orang lain ketika dia udah nemuin dirinya sendiri sih.
dia akan menemukan dirinya lebih jauh ketika dia dia bisa maafin diri sendiri. Kan tadi makanya kenapa aku bikinnya tingkatannya adalah maafin orang lain yang pertama, terus yang kedua maafin diri sendiri, terus yang ketiga yang ultimate-nya, ulti nih, itu adalah maafin orang tua gitu. Jadi kayak kamu akan nemuin dirimu sendiri, terus kamu bisa maafin orang lain. Terus kamu akan nemuin dirimu lagi. Nambah lagi nih, katakanlah kamu bertemu dengan dirimu sendiri 10%, kamu baru bisa maafin orang. Habis selesai maafin orang lain, kamu ternyata nambah nih, bukan cuma 10% ketemu diri sendiri. Ternyata jadi 30%. Ketika kamu mau memaafkan diri sendiri, dan setelah selesai belajar memaafkan diri sendiri, ternyata kamu ketemu dengan dirimu 50-70%. Kalau mau memaafkan orang tua tuh, kamu benar-benar butuh di atas 80% sampai 100% sih kamu harus mengenal dirimu sendiri. Baru kayak, oh ternyata memang gue kalau maafin orang tua harus seperti ini. Ternyata gue harus seperti ini dan seperti itu dan seperti ini. Gitu. Jadi kalau kamu belum kenal dirimu sendiri dan kamu bilang bahwa gue udah maafin orang tua gue sih, orang tua gue kok gitu, kan gue sayang sama orang tua gue. Ya sayang sih sayang. Sayang belum tentu kamu nggak kesel loh sama mereka. Gitu. Jadi memang harus kenal dengan diri sendiri. Makanya kenapa aku bilang butuh di atas 80% kenal dengan diri sendiri, karena itu. Karena kita dengan orang tua kita kan panjang banget ya. Ya panjang lah, anggaplah kayak sampai umur 18 nih, terus habis itu kita kuliah. Kalau kuliahnya masih sama kotanya, ya mungkin masih ketemu orang tua, tapi kalau kuliah kan rata-rata biasanya di Indonesia pada beda kota nih, jadi anak kos pas kuliah, atau mungkin ada yang langsung kuliah di luar negeri, itu kan pisah sama orang tua. Ya bayangin aja kita dari umur 0 sampai 18 itu kan tidak mungkin tidak terjadi apa-apa. Banyak kejadiannya. Dan yang kita bisa ingat kan, ya paling dari umur berapa sih? Tapi ternyata yang umur kecil-kecil yang kita nggak inget itu yang biasanya bermasalah, dan kita harus menemukan itu dulu sebelum bisa lebih gampang gitu makin. Gitu. Oke, ada lagi yang lain yang mau nanya nggak? Gue sambil baca nih chatnya ya. Boleh. Aku sedang berusaha memaafkan orang tuaku, tapi ternyata setelah pembahasan ini aku belum tahu apakah aku sudah memaafkan diriku sendiri atau belum. Pertanyaanku adalah, boleh nggak sih jalan bareng? Karena kalau aku menunggu memaafkan diriku sendiri, tahu-tahu nanti orang tuaku umurnya udah nggak nyampe dan aku belum sempat memaafkan. Boleh, Gitu. boleh. Nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Tapi ya, karena gini, tiap orang tuh beda-beda, balik lagi, tiap orang beda-beda. Definisinya, parameternya udah selesai memaafkan buat tiap orang pun beda-beda. Kalau buat gue, tadi definisi gue dan parameter gue. Buat kalian mungkin beda. Dan itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Karena kan tiap-tiap orang juga ya digedeinnya beda, pengalamannya beda-beda, jadi pasti pengertiannya beda-beda. Kalau misalnya menurut Filia, gue pengen jalan paralel nih, belajar maafkan diri sendiri sambil maafin orang tua juga. Ya nggak apa-apa gitu, nggak salah. Nggak harus pakem bahwa, Kak Rizput bilang kita harus udah mengerti kira-kira 80% diri kita baru belajar maafin orang tua. Ya enggak gitu, kalau kalian mau coba dari misalnya kalian ngerasa, gue baru kayak menemukan 50% dari diri gue sendiri yang asli nih, tapi gue mau belajar maafin orang tua, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, tidak ada larangan. Gitu. Tapi ya mungkin ya jalannya bumpy aja. Bumpy itu apa ya? Banyak jeglokan. Dari bahasa Inggris terus ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia tidak baku, bentar. Iya, kayak jalan Indonesia lah, banyak bolongannya kayaknya mungkin. Ya tapi nggak apa-apa. Itu aja sih yang perlu diingat. Tapi nggak apa-apa banget, nggak salah. Oke, thank you Kak Rizput. Oke, thank you.
Mbak Ranis, Mbak apa Mas ya? Kemarin sore ibuku untuk pertama kalinya minta maaf atas galaknya ibuku selama masa kecilku. Ternyata itu sangat membantuku memaafkannya. Aku sadar ternyata aku terluka karena menunggu untuk ibuku menyadari bahwa ia dulu salah kepada. Karena nggak bisa bilang itu. Setelah itu seketika hatiku lebih lega, lebih lega. Ada juga orang yang butuh orang lain untuk minta maaf. Bener-bener minta maaf ya, bukan cuma kayak lip service doang. Oh, gue sorry ya, gue minta maaf gitu. Ada memang yang butuh seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin kalian mengira kalian butuh orang lain itu untuk minta maaf ke kalian, tapi ternyata sebenarnya kayak coba kalian tanya, gue butuh nggak sih dia minta maaf sama gue supaya gue bisa nggak sakit lagi. Coba tanya itu. Tika, begitu mama aku bilang mami nyesel sih dulu cerai. Wow, dimulailah perjalanan maafkan saya ya. Semoga lancar ya Bu. Ibu udah hampir selesai harusnya Bu. Cepetan lah Bu. Kadang kita butuh mereka mengakui kekalahan mereka, bukan kalah yang artinya kita selalu benar, tapi ada titik kita ingin mereka mengakui bahwa mereka pun pernah salah langkah juga. Kita nggak akan menghakimi atas kekalahan mereka, justru itu kita akan membuat hubungan lebih erat sekitarnya. Betul, betul banget. Tuh. Tapi nggak jadi deh. Ada lagi yang mau nanya atau mau sharing gitu pengalamannya sebelumnya? Oh, atau ada yang mau, enggak nih Kak, gue pernah kok kayak begini dan ternyata lebih ini gitu. Boleh, silahkan. Saya mau minum dulu. Sama-sama. Dikit laginya dikit lagi. Udah 97-98%. Ya, dikit lagi. Tapi Kak, kenapa luka yang dibuat orang tua kita itu munculnya saat dewasa? Oke. Begini ceritanya. Gini. Jadi, ini gue pernah bahas di beberapa sesi sih. Mungkin ada yang ingat gue pernah bilang kayak gini. Gue nggak akan bosen-bosen bilangnya. Jadi otak manusia, bagian pengambilan keputusan, bagian bisa mikir lah. Pengambilan keputusan kan berarti bisa mikir ya. Bagian otak yang bisa mikir lah. Gue lupa namanya otak yang mana gitu. Amigdala atau apalah gitu. Ya istilahnya adalah istilah di otak. Bagian otak manusia yang bisa mikir, bisa membuat keputusan, bisa berpikir jernih, bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri tanpa dipengaruhi orang lain gitu. Itu masih akan terus berkembang sampai umur 25. Ya, kira-kira 25. Nah, setelah itu benar-benar udah full, udah berkembang sepenuhnya, ada banyak hal yang kita jadinya sebelumnya nggak sadar terus jadi sadar. Atau ada hal-hal yang tadinya kita pengen terus jadinya nggak pengen. Karena kita pikir, ngapain sih, konyol banget gue gitu. Pokoknya intinya, gue mulai ngerasa, gue baru bisa mikir itu setelah kayak udah umur 25, jadi udah ya di usia-usia yang ketika si otaknya itu tadi udah selesai berkembang, udah fully develop lah, sudah benar-benar terbentuk sempurna lah si bagian otak yang itu gitu. Contohnya gini, contoh lucu aja deh nih. Bapak gue tuh anak-anaknya nggak ada yang boleh aneh-anehin rambut. Intinya gini, nggak boleh ngecat rambut lah, atau kalau yang cowok nggak boleh gondrong lah dan segala macem. Nah, gue tuh dulu pengen banget ngewarnain rambut gue. Sumpah, gue pengen ngewarnain rambut gue banget. Tapi gue nggak pernah ngecat, nggak pernah jadinya ngewarnain rambut gue karena waktu itu
Gue mikirnya kayak, ya buat apa ya, kayak, cuma spiteful aja gitu ke bapak gue. Gara-gara karena dilarang gitu, gue jadinya pengen, karena dilarang gue jadinya pengen. Nah, habis umur 25, itu keinginan gue buat ngecat rambut udah nggak ada lagi sama sekali, kayak, ngapain sih gue gitu. Karena cuma gara-gara dilarang aja gitu. Gue jadinya pengen tuh ternyata gara-gara cuma dilarang aja. Itu contoh kecil lah gitu. Ada ternyata hal-hal lain, programming kita, itu kan kebanyakan dari orang tua ya. Dari primary caretaker kita lah. Pas zaman-zaman kita lagi dari ya 1 sampai umur kira-kira sampai 9-10 tahun gitu. Mungkin ada yang kondisinya dia dibesarkan sama kayak neneknya gitu, karena orang tuanya mungkin harus kerja di kota lain atau gimana. Nah, jadinya programming-nya sesuai dengan yang diajarkan sama kakek neneknya. Tapi kan mostly I assume kalian dibesarkan oleh orang tua gitu. Berarti kan ya pengajarannya orang tua tuh dari umur 1 sampai 10 tahun nih kira-kira. Di situ kita baru bisa ngelihat itu secara objektif untuk diri kita sendiri itu setelah 25 tahun, which is dimana kita udah dewasa. Jadi kita baru bisa mikir, oh iya ya, kayaknya waktu itu gue terluka deh karena perlakuan orang tua gue yang seperti itu. Oh iya ya, kok gue jadi orangnya kayak gini ya, kok gue jadi pemarah ya, oh mungkin ini gara-gara waktu kecil gue diginiin, jadinya gue sekarang pemarah kalau ngadepin. Atau kayak baru sadarnya tuh nanti pas udah gede. Nggak mungkin sadar pada saat zaman-zaman SMP, SMA kita sendiri masih bingung dengan hormon kita sendiri di badan. Nggak ada tuh mikir-mikir buat diri sendiri, masih nggak ada, makanya masih lucu-lucu kan yang masih masa-masa puber gitu. Hormon di badannya lagi naik turun, nggak seimbang. Belum lagi harus sekolah dan segala macem, ada banyak kegiatan dan segala macem. Itu kan nggak mungkin mikir buat diri sendiri. Pas sudah dewasa, di atas 25, baru bisa mikir. Karena mungkin udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, udah selesai sekolahnya. Baru kayak, kok gue dulu gini ya? Kok gue dulu gitu ya? Kok orang tua gue gitu? Gitu, makanya baru muncul biasanya kenapa pas gede, gara-gara itu. Kalau gue sih mikirnya gara-gara kita baru bisa mikirnya setelah si bagian otak yang bagian pengambilan keputusan itu benar-benar selesai berkembang. Baru kita sadar kayak, oh ternyata ini nggak bagus buat gue gitu. Baru tahu. Gitu, mudah-mudahan menjelaskan ya, Kak Ranis. Di sini yang masih belum 25, tenang aja. Kalau misalnya kalian masih galau, masih berubah-berubah pikirannya, tenang aja. Nanti pas 25 jadi jelas kok. Oh, kok gue mikir ini ya dulu. Pasti gitu. Ada lagi? Ayo, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalau udah nggak ada, segitu dulu sih.
crack-nya bisa ini kali, bisa dihentikan. Mungkin ada yang mau cerita tapi masih direkam, nggak enak. Fit, ini gimana matiin crack-nya? Ada yang bisa nggak matiin crack? Selesai recording-nya.